bertemu lagi dengan saya Eka Syarif. Hari ini aku ingin membahas mengenai cara mengatasi rasa senewan atau nervous di saat kalian melakukan presentasi. Let's talk about it. Khususnya buat anak-anak yang baru mulai belajar presentasi, di sini aku ingin mengajarkan cara mengatasi rasa takut tersebut, rasa senewan, anxiety itu dengan sangat mudah. Yang pertama yang harus diingat adalah bahwa dalam setiap presentasi, baik menghadapi dosen yang kalau zaman saya dulu sih orang lama nih disebutnya dosen killer, yang dikit-dikit komentar, dikit-dikit jutek, dikit-dikit salah. Nah, atau menghadapi board of director, board of commissioner yang karena kita istilahnya berdekatan duduknya, jadi ekspresinya kelihatan dan kelihatannya garang sekali, udah siap mengaum. Atau di saat kita melakukan presentasi di hadapan audiens yang besar sekali seperti di hadapan publik. Apapun itu, rasa senewan, rasa nervous, rasa takut itu pasti ada. Nah, hanya bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama harus diingat, siapapun audiensnya, sumber dari presentasi tersebutlah bintangnya, yaitu bahannya, materinya. Siapkan materi presentasi itu dengan sebaik mungkin. Guard it with your life. Seperti Guardian of the Galaxy, tapi kalian adalah Guardian of the presentation materials. The deck, the presentation, the pager, whatever kalian mau call it, tapi itu yang mesti kalian jaga benar-benar. Jangan sampai isi dari si materi itu ternyata tidak pas, atau kurang dimengerti, atau malah tidak cocok dengan apa yang diharapkan oleh para audiens. Automatically mereka akan kehilangan fokus dari mendengarkan kalian dengan serius, atau malah terus mulai mengaum ya kalau si bapak atau ibu dosen itu mengomel pastinya dan revisi. Tapi kalau menghadapi audiens yang besar, publik atau BOD, BOC, itu lain cerita ya, itu malah stake-nya malah lebih tinggi di saat kalian menghadapi yang seperti itu. Nah, kemudian ini yang aku sering dengar nih, banyak yang berpendapat bahwa materi itu nggak penting, yang penting penampilan. Bajunya gimana, rambutnya gimana, make upnya gimana, sepatunya gimana. Nah, ini salah banget ya. Jangan pernah berharap melakukan deviasi perhatian dari materi kalian dengan penampilan, karena it doesn't work that way. Kita ya, saya yang selalu, karena saya udah tua ya, jadi saya yang berhadapan dengan kalian, itu gak peduli kalian tampil kayak apa. Yang kita pedulikan itu adalah slides kalian, presentasi kalian. Dan kalau kalian berusaha nih, wah supaya terlihat keren, pakai slim fit atau terlalu sempit, lalu pakai sepatu yang stiletto, which is kita juga gak lihat juga sih, dan sakit, ujungnya kalian gak akan fokus di saat kalian harus fokus sepenuhnya pada materi yang disampaikan. Nah, itu banyak kesalahan yang menyedihkan sebetulnya, tapi fatal, dan itu harganya mahal karena ujungnya presentasi kalian itu sangat tidak maksimal. Nah, kemudian ini kita tarik balik ya, sebelum kalian bertemu dengan para calon korban kalian itu, biasanya yang saya lakukan adalah tersenyum. Saya akan cari mirror, cermin, lalu berlatih untuk tersenyum. Dan tersenyum itu harus dari hati, jangan senyum-senyuman ya, karena nggak akan terlalu efektif. Tapi mencoba untuk tersenyum, karena senyum itu releasing yang namanya endorfin dan serotonin. Itu adalah mood enhancers. Jadi pada saat kita tersenyum, itu namanya muscle yang di wajah ini, dia akan mengirimkan sinyal ke otak dan akan diterima otak sebagai bahwa kita lagi happy.
dan itu membuat adanya stress reduction. Stress reduction levelnya akan menurun dan Anda akan merasa lebih lebih enak gitu. Kemudian senyum itu reducing yang namanya kortisol atau stress hormone. Nah, ini musuh dari orang-orang yang akan melakukan presentasi, karena dia akan mengganggu sekali dan bikin kalian makin nervous, makin senewan. Jadi harus diturunin. Gimana nurunin yang paling cepat? Senyum, tersenyum, semudah itu kok. Dan karena dia mereduce yang namanya kortisol atau stress hormone, ini akan memboosting rasa percaya diri kalian. Nah, kemudian di saat kalian udah masuk ke dalam atau pegang mic, tersenyumlah pada apa yang ada di hadapan kalian. Kenapa ini penting? Karena ini jadi kayak positive feedback loop. Jadi kalau saya senyum pada kalian, kadang-kadang kalian gak sadar bahwa kalian juga tersenyum balik kepada saya. Apalagi kalau direct contact. Kalau saya senyum, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis loh saya lihat orang-orang gak sadar bahwa mereka juga tersenyum sama saya. Pada saat mereka menjawab Waalaikumsalam, itu mereka tersenyum dan hati mereka melunak. Atau selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua, untuk Bapak dan Ibu. Karena saya posisinya waktu itu saya yang kasih presentasi dan ini audiensnya yang ada di bawah saya biasanya ya. Dan tapi bukan berarti saya nggak senewan juga. Ya mereka juga membalas itu, menjawab salam saya dengan senyum lagi. Jadi ada feedback loop yang namanya istilahnya. Mereka memberikan kayak moral support kepada saya dengan senyuman tersebut, sesederhana itu. Kemudian adanya terjadinya mindset shift. Jadi pada saat kalian tersenyum itu, kalian terlihat lebih relax, approachable. Ya, jadi orang tuh merasa bahwa orang ini menyenangkan karena dia tersenyum, karena orang ini lembut, karena orang ini nggak ngajak berantem. Ya kesannya itu adalah kesan-kesan positif, aura positif yang kita boost ke mereka, di boosting. Jadi mereka otomatis akan memberikan kembali ke kita itu positif juga dan kita merasa lebih enak. Nah, itu seperti itu yang biasanya saya ajarkan kepada anak-anak ayam saya, gimana supaya mereka bisa presentasi dengan tenang, dengan baik. Biasanya kalau ke orang lain, bukan ke saya. Kalau ke saya mereka nyantai aja, malah terlalu santai biasanya ya, karena bosnya cuek banget gitu. Tapi kalau ke yang lain kan gak bisa begitu. Nah, inilah yang saya ajarin. Udah jangan senewan, kalau kamu sama saya aja kalian nyantai. Kenapa mereka santai sama saya? Karena bawaannya kita selalu senyum-senyum, ketawa-ketawa walaupun serius ya. Jadi mereka tidak punya masalah dengan kortisol, mereka tidak punya masalah dengan rasa takut rasa takut salah ya. Dan endorfin, serotonin mereka levelnya baik. Nah itu dia, makanya mereka bisa presentasi dengan sangat tenang kalau menghadapi saya. Tapi kan kalau sama yang lain beda cerita. Nah inilah yang saya ajarin. Nah ada satu hal lagi yang mungkin kalau orang punya level of anxiety sangat tinggi, tapi kalian harus menghadapinya sendirian. Yang saya ajarkan adalah namanya butterfly hug. Ya, namanya butterfly hug. Kalian bisa browsing. Ini adalah suatu cara yang dilakukan baik secara klinikal maupun diajarkan untuk mengatasi anxiety attack. Karena jujur saya juga orangnya sangat punya level of anxiety yang sangat tinggi. Tapi cara saya mengatasinya yang pasti pertama saya banyak melakukan doa.
Namun pada saat saya harus presentasi, kadang-kadang dalam hitungan menit, dan anxiety level saya lagi tinggi dan saya nyaris kena anxiety attack, yang saya lakukan pada diri saya sendiri adalah butterfly hug. Setelah saya coba senyum dan sebagainya, saya masih kena anxiety, saya melakukan butterfly hug. Butterfly hug itu adalah seperti memeluk, gerakan memeluk diri sendiri. Nah, seperti ini biasanya, dan kemudian dipeluk dengan erat seakan-akan kalian lagi dipeluk, di wrap. Karena kayak bayi itu kan kita di wrap di perut mama kita, rasanya aman ya. Nah, ini kita kembalikan nih seperti ini, kita di wrap lagi dipeluk seseorang ya, kita peluk diri sendiri, kemudian tap, tarik nafas, inhale, exhale, tahan 10 hitungan, lepas. Nah, biasanya beberapa kali saya melakukan itu, level of anxiety saya menurun dengan cepat dan saya bisa tenang lagi, bisa keluar dari comfort zone saya dan melakukan presentasi dengan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Thank you for watching. See you in my next video. Always make good choices. Bye bye. Thank you.